Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, hari Senin tanggal 23 bulan Agustus 2021, kita jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh secara daring atau online di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, tentu Pak Guru mengingatkan kembali bahwa pelajaran yang kita terima setiap hari insya Allah menjadi ilmu bermanfaat jika digunakan dengan sebaik-baiknya, dan setelah pengetahuan itu kita dapatkan dan tidak bisa kita gunakan, maka setidak-tidaknya akan menjadi simpanan pengetahuan kita. Pada satu saat nanti akan ditanya oleh orang. Nah, sebelum masuk pada materi, Pak Guru mengingatkan juga agar tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Ya, para siswa sekalian, tentu semuanya mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga doakan Pak Guru mudah-mudahan juga diberikan kesehatan. Walaupun kita berjauhan hanya dalam dunia maya, mudah-mudahan tetap silaturahmi kita terjalin. Dengan tayangan pembelajaran seperti ini, artinya memperkenalkan bahwa Pak Guru sehat dan mudah-mudahan kalian juga sehat, dan jika jumpa di satu tempat, di tempat yang lain, saling bertegurlah, insya Allah itu merupakan silaturahmi. Baik para siswa sekalian, pada pembelajaran kali ini adalah tentang karakteristik negara-negara ASEAN, masih kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu tentang karakteristik negara-negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan sebagainya. Itu sudah kita pelajari semua. Dan sekarang pada materi akhir dari negara-negara ASEAN, yakni negara Thailand. Negara Timor Leste. Ya, Timor Leste. Itu Timor Leste masuk dalam pembahasan ASEAN. Ya, walaupun belum sepenuhnya diakui sebagai anggota ASEAN, tapi karena adanya di kawasan negara anggota ASEAN. Baik, para siswa, materi yang akan kita pelajari saat ini ya tentang keberadaan Timor Leste itu sendiri. Bahwa Timor Leste ini adalah satu negara yang tidak begitu luas. Kenapa dikatakan tidak begitu luas? Karena memang Timor Leste ini adalah negara berawal dari sebuah provinsi di Indonesia. Ya. Ada provinsi sebelumnya nih, provinsi di Indonesia. Nah, awalnya. Nah, namanya dulu, nama provinsi itu adalah Timur Timur. Ini ya. Timur Timur merupakan negara provinsi termuda di Indonesia. Tahun 75 itu baru masuk sebagai anggota provinsi di Indonesia, dan pada tahun 2002 resmi menjadi sebuah negara. Ya. Itu resmi menjadi sebuah negara pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie di Indonesia. Ya. Jadi Timor Leste ini bertetangga dengan NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ya.
itu bertetangga. Jadi kalau di kita berada di daerah timur, dari Pulau Jawa ke timur ke Bali, NTB, NTT, baru Timur Leste ini, ya, yang namanya dulu Timur Timur. Ya, baik para siswa, setelah menjadi sebuah negara, presiden yang pertama kali adalah Sananagus Mau namanya ya. Ini Sananagus Mau. Itu presiden pertamanya. Selain itu, selain presidennya sudah terpilih pada pemilu tahun 2002 itu, maka dia menetapkan Dili sebagai ibu kota provinsi waktu Indonesia. Maka begitu melepaskan diri dari Indonesia, dia tetap menjadikan kota Dili sebagai ibu kotanya, ibu kota negara. Sistem pemerintahan Republik Merdeka sudah, kepala negaranya seorang presiden, dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ya, bahasa resminya adalah bahasa Portugis. Itu, ya, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Portugis. Di sana ya karena bekas negara Indonesia, ya pastilah bahasa Indonesia dipakai juga. Ya. Jadi kalau anak-anak nanti ketemu sama orang Timor Leste, ya bisa juga pakai bahasa Indonesia, mereka ngerti saja. Ya. Karena bekas Indonesia. Sama misalnya Kalimantan Timur menjadi sebuah negara yang merdeka, ya otomatis bahasa-bahasa di Kalimantan Timur ini tidak bisa hilang begitu saja. Ya, ya baik. Mata uangnya adalah sen Centavos, ya selain dolar di sana digunakan, ada juga centavos itu. Para siswa, karakter negara-negara di ASEAN ini rata-rata hampir sama. Seluruh negara dari 10 negara yang kita pelajari rata-rata sama, yakni sebagian besar wilayahnya adalah daerah pegunungan, lahan pertanian, batu-batu, kemudian ada pantai, ada gunung, ada laut, dan sebagainya. Itu rata-rata sama, ya, rata-rata mirip sama semuanya. Nah, untuk itu maka pembahasan kali ini kita membahas tentang karakteristik geografisnya, bagaimana wilayah negaranya. Nah, itu juga begitu. Timor Leste merupakan pegunungan, banyak-banyak pegunungan. Bagian utara dan bagian selatan dataran pantainya itu pantainya luas dan rawa-rawa, tapi ya, banyak yang berbatu-batu dan terjal, ada karang-karang yang terjal yaitu. Jadi memang daerah sana daerah yang paling ekstrim ya, daerah pegunungan yang gersang, panas. Kenapa? Karena berhadapan langsung dengan negara Australia. Ya memang sering munculnya angin panas itu berasal dari Australia. Sedangkan angin dingin atau penghujan itu datangnya dari kawasan Asia, ya. Jadi memang begitulah daerah sana, ya otomatis ekstrim betul, ya, terjal. Kenapa? Karena hantaman air laut dari pantai selatan itu Samudra Hindia itu luar biasa hantaman gelombangnya. Jadi yang tadinya pantai dihantam gelombang ya terus berkelanjutan terus sehingga menjadi sebuah daerah pantai dengan keterjalan yang luar biasa, ya. Berikutnya, bagaimana dengan kondisi sosialnya? Nah, secara kondisi sosial Timor Leste ya satu resiko, ya, namanya melepas diri dari satu negara berpenduduk besar Indonesia, melepaskan diri untuk membentuk negara sendiri, ya resikonya harus memisahkan diri dari semuanya, ya. Ya, itu suku-suku yang ada di daerah sana itu suku Timur, mayoritas orang Timur, rambut keriting hitam itu orang Timur, ya. Kemudian selebihnya ada suku Belu. Belu artinya ini sebagian Belu pas perbatasan itu antara Indonesia dengan Timor Leste itu Belu ada perbatasannya.
Nah, kenapa Bapak tahu? Karena ponakan Pak Bapak ada di sana. Karena tugas sebagai tentara di sana. Kemudian Galo, ada suku Nambi dan suku Tokode. Nah, untuk keseluruhan mayoritas penduduknya menganut agama Kristen, ya. Kristen yang menyembah patung-patung Bunda Maria, ya. Kristen Katolik di sana. Ya, mayoritas Kristen Katolik. Beda dengan negara-negara lain, ada sebagian Islam, sebagian Kristen, tapi kalau di sana mayoritas penduduknya memang banyakkan yang beragama Kristen, mayoritas. Nah, dulu Pak Guru masih di tempat yang sebelum pindah ke sini, ke Tanah Grobak, tuh Pak Guru tinggal di daerah pedalaman Penajam Pasir Utara, itu banyak penduduk orang timur, ya. Jadi tahu persis mereka. Baik, para siswa, selanjutnya kita lanjut pada keadaan ekonominya. Nah, ini keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste itu sebagian besar seperti negara yang lain, petani, peternak, dan pekebun, ya. Pertaniannya sayur-sayuran, jagung, padi itu sama, kacang-kacangan. Dan semua itu ada hampir sama semua negara yang ada di ASEAN, anggota ASEAN, ya. Ada pertambangannya juga. Tetapi ekonomi secara keseluruhan di sana masih lemah ekonominya, ya. Kenapa? Karena di Timor Leste itu kondisi politiknya belum stabil, masih suka perkelahian antar suku, masih pokoknya tuntutan wah luar biasa sana antara rakyat dengan pemerintah itu belum sebaik di negara kita, negara Indonesia. Jadi ekonominya sangat lemah. Baik para siswa, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita sudah mempelajari tentang negara Timor Leste yang bahasanya tentu sangat singkat karena Timor Leste memang satu negara yang kecil. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga diri dan tunggu pengiriman untuk lembar kerja siswa untuk kalian mendapatkan nilai-nilai. Sehingga dengan mengumpulkan nilai-nilai, maka saat nanti pengumuman kelulusan dalam ijazah itu tidak akan dipermasalahkan. Nah, untuk itu ayo berbuat untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.